Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya jami'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lugha al-arabiyyah afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatul ahlil jannah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qabla an nabda dirasatana al-yawm, da'una nabda bi qira'ati du'a. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Boleh. Doa mulai. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawalinya doa tadi pembelajaran kita diberikan keberkahan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, siap belajar hari ini? Siap. Oke, silakan rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Biasa aja. Kalau ada sampah dibuang dan juga keperluan yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini silakan dibuang. Oke, sudah? Kita absen dulu ya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Syamsi. Siapa? Lilia Samsi. Kabarnya gimana? Sakit. Oke, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin menyampaikan sesuatu kepada Anda semua terkait pentingnya kita belajar bahasa Arab. Nah, yang pertama sebagai pembukaan Bapak tadi, itu kan Bapak katakan bahwa al-lugha al-arabiyyah afdalul lughat wa hiya lughatul Qur'an wal hadits wa la siyama lughatul ahlil jannah. Jadi bahasa Arab adalah sebaik-baiknya bahasa, yaitu karena bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya kitab suci, kitab Islam, dan juga bahasa hadis. Dan juga tidak lupa bahwa bahasa Arab itu adalah bahasa ahlinya surga. Dan yang kedua adalah bahasa Arab adalah bahasa internasional. Jadi dengan kita menguasai bahasa Arab, apalagi dalam berbicara, gitu kan, kita memiliki peluang bisnis yang besar. Bisa jadi kita menjadi diplomat atau bisa menjadi pebisnis, gitu kan, yang mana tingkatnya itu udah tingkat internasional. Dan juga kita bisa menjadi penerjemah, juga pendidik juga, dan lain sebagainya. Oke. Untuk materi kita kali ini yaitu tentang al-jumlah. Ada yang tahu tentang al-jumlah? Kalimat. Apa? Kalimat, ya benar, kalimat. Jadi untuk pembelajaran kali ini, yang pertama kali Bapak lakukan itu menjelaskan materi. Dan yang kedua, nanti Bapak ada cari kertas yang mana itu berisi beberapa kalimat. Itu nanti Bapak akan bagi dua kelompok. Jadi setiap kelompok harus mengerjakan tugasnya masing-masing. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita mengenai al-jumlah, karena al-jumlah itu ada dua, yaitu al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Jadi tujuan yang pertama adalah kita dapat mengidentifikasi yang mana jumlah ismiyah dan al-jumlah fi'liyah. Kita dapat mengetahui mana nih jumlah ismiyah, mana nih jumlah fi'liyah. Dan untuk yang kedua, itu kita dapat merubah atau mengkonversi dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah maupun sebaliknya. Dan untuk yang ketiga, kita dapat membuat jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Oke, yang pertama Bapak memiliki beberapa contoh. Yang pertama, al-muslimu mujtahidun. Al-muslimu mujtahidun. Jelas tulisannya? Jelas. Nah, ini jumlah apa? Ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Kenapa ini bisa dikatakan jumlah ismiyah? Karena dia isim. Isim. Nah, benar, ini isim. Selanjutnya untuk contoh yang kedua, at-tullabu yusallil al-muslimu
Yusalli al-muslimu fil masjid. Nah, coba baca. Ini jumlah apa? Ya. Ya, karena diawali oleh fi'il. Nah, oke, langsung ke materi untuk memberikan pemahaman yang lebih lanjut terkait al-jumlah. Yang mana al-jumlah itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat. Nah, yang mana kalimat atau al-jumlah dalam bahasa Arab ini terbagi menjadi dua. Yang pertama al-jumlah al-ismiyah. Al-jumlah al-ismiyah, dan yang kedua adalah al-jumlah al-fi'liyah. Nah, yang pertama adalah al-jumlah al-ismiyah. Apa itu al-jumlah al-ismiyah? Yaitu kalimat yang diawali oleh isim. Diawali isim. Isim itu adalah kata benda. Untuk contohnya, yang pertama itu al-muslimu mujtahidun. Yang pertama adalah contohnya al-muslimu mujtahidun. Yang kedua at-tullabu fil fasli. At-tullabu fil fasli. Dan yang ketiga yaitu yusallil muslimu al-muslimu yusallil muslimu masalah al-muslimu yusalli fil masjid. Al-muslimu yusalli fil masjid. Coba baca yang pertama. Al-muslimu mujtahidun. Kedua. At-tullabu fil fasli. Yang ketiga. Al-muslimu yusalli fil masjid. Nah, jadi sebagaimana definisi dari al-jumlah al-ismiyah itu adalah kalimat yang diawali oleh isim. Nah, jadi yang pertama ini adalah isim. Nah, isim itu adalah pembuka. Ingat bahwa isim adalah pembuka. Jadi yang diawali ini disebut juga dengan mubtada. Mubtada. Nah, ini yang diawali adalah mubtada. Dan untuk kabar, perhatikan semua. Dan untuk kabar ini ada 3 bentuk. Pertama itu kabarnya itu berbentuk mufrad, yang mana itu di sini ada si. Dan yang kedua itu kabarnya berbentuk syibhul jumlah, ada huruf da sin. Dan yang ketiga kabarnya berbentuk jumlah, yang mana di sini jumlah aliyah. Oke, lanjut pada al-jumlah yang kedua yaitu al-jumlah al-fi'liyah. Jadi al-jumlah al-fi'liyah itu adalah kalimat yang diawali oleh fi'il di awalnya. Ada yang punya spidol? Spidol Bapak Aris? Terima kasih ya, ya. Jadi untuk al-jumlah al-fi'liyah tadi bahwa itu kalimat yang diawali oleh fi'il.
Untuk contohnya yang pertama itu yaktubu thalibu ad-darsa. At-thalibu ad-darsa. Nah, jadi untuk contoh yang pertama itu yaktubu at-thalibu ad-darsa. Untuk yang kedua yaitu yusalli al-muslimu di masjid. Yusalli al-muslimu di masjid. Jadi sebagaimana definisi dari al-fi'liyah itu kan diawali oleh fi'il. Nah, jadi yang diawalinya adalah fi'il. Yang mana fi'il yang di sini berbentuk fi'il apa? Madi, mudhari atau amal? Mudhari. Mudhari, betul, mudhari. Jadi setelah fi'il itu ada apa? Fa'il. Fa'il. Benar, fa'il. Nah, untuk yang ketiga yaitu pada contoh yang pertama kita lihat itu adalah maf'ulun bih atau objek. Dan untuk contoh yang kedua ini adalah fa'ilnya al-muslimu dan yang ini adalah jar wa majrur. Nah, fi'il, fa'il, maf'ulun bih dan mubtada' khabar itu dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan subjek, predikat dan objek. Nah, untuk mubtada' itu disebut juga dengan predikat. Dan untuk mubtada' itu subjek, khabar itu predikat. Dan untuk jumlah fi'liyah, untuk fi'il itu predikat, fa'ilnya itu subjek dan maf'ul bih itu objek. Nah, untuk objek pada jumlah fi'liyah itu diperhatikan pada kalimat yang pertama, itu di sini ada objeknya. Nah, jadi maf'ul bih atau objek ini akan ada jika fi'il yang mengawali kalimat atau jumlah itu adalah fi'il muta'addi atau fi'il yang membutuhkan objek. Nah, sedangkan jika fi'il yang mengawali sebuah jumlah itu fi'il lazim, maka tidak membutuhkan objek. Kita perhatikan yang nomor 2 itu tidak ada objek karena fi'il yang jawabannya adalah fi'il lazim. Nah, jadi di sini bisa diganti dengan jar majrur misalnya. Paham sampai ini? Oke, lanjut pada konversi dari jumlah aslinya ke jumlah fi'liyah maupun sebaliknya. Nah, jadi sebelum kita konversi kita harus pahami dulu syarat-syarat jumlah aslinya dan jumlah fi'liyah. Yang mana untuk jumlah aslinya itu untuk mubtada' dan khabar itu harus mutabaqah dari segi jenis dan jumlah. Misalkan mubtada' itu mudzakkar, jadi khabarnya juga mudzakkar. Dan juga dari segi jumlah itu misalkan mubtada'nya mufrad, khabarnya juga mufrad. Dan untuk jumlah fi'liyah itu yang tatofahnya hanya dari segi jenisnya saja, dari segi mudzakarnya saja atau muannasnya saja. Nah, sedangkan dari segi jumlahnya tidak. Walaupun fa'ilnya itu ada 1, 2, 3, 4 itu fi'ilnya tetap mufrad atau satu. Jadi untuk materi ini kita dapat simpulkan bahwa al-jumlah itu ada 2, yaitu al-jumlah al-ismiyah dan al-jumlah al-fi'liyah. Yaitu untuk al-jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada' dan khabar, dan untuk al-jumlah al-fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, paham? Paham ya? Oke. Baik, kita lanjut. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, kita akan belajar kelompok. Nah, jadi di sini Bapak ada 2 paket kertas, yang mana di sini ada jumlah al-ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi Bapak bagi 2 kelompok. Jadi setiap kelompok harus yang pertama itu menentukan mana nih jumlah ismiyah, mana nih jumlah fi'liyah. Untuk yang kedua untuk dirubah dari jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah ataupun sebaliknya. Jadi untuk kelompok 1 Ruli, Lucy,
Kak Sari sama Farhan kelompok 1 silakan duduk tempatnya di sini. Bisa tempat ini. Kelompok 2 dari lingkaran boleh nyamannya kan. Untuk kelompok 2 lingkaran ya. Antar. Oh ya, jadi di sini itu kan ada 5 lembar kertas, masing-masing 1 ambil gitu. Jadi ditanya ke teman-teman yang lain, apakah itu jumlahnya atau jumlah ya, paham ya? Jadi Bapak beri waktu 2 menit, nggak pakai terjemahan ya, tentukan aja jumlah isinya atau jumlah enggak, kalau berubah. Udah, bagaimana? Sudah, Pak. Sudah, kelompok 2? Belum. Satu-satu aja. Nampak? Pertama tentukan itu jumlah isinya atau jumlah ya. Ini untuk yang kedua itu baru dikonversikan. Gak usah diiyakan, gak usah dicatat, nanti dibacakan saja. Udah ya? Oke, udah ya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah. Oke, untuk kelompok 1 Bapak panggil Sari ke depan sama Lucy. Coba dibacakan teksnya. Tadrusul talibu al-arabiyyata. Tadrusu at-talibu al-arabiyyata. Itu jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Jumlah ya. Ya. Bisa dikonversikan ke jumlah isinya? Bisa. At-talibu tadrusu al-arabiyyata. Tadrusu at-talibu al-arabiyyata. Apakah benar? Salah. At-talibu tadrusu. Sama. Ya terus. Oh iya. Berarti at-talibu yadrusu al-arabiyyata. Oke, benar. Benar. Benar, lanjut Sari. Terimanya adalah zahabul muslimuna ilal masjid. Oke, itu jumlah isinya atau jumlah kalian? Iya, Pak. Bisa dikonversikan ke isinya. Sudah, Pak. Jadi Al muslimuna zahabu ilal masjid. Al-muslimuna benar. Jadi kalau kita dari jumlah alifnya ya itu ke jumlah isinya. Kalau kan tadi dikatakan bahwa itu kalau jumlah isinya itu harus tak apa dari segi jenis dan bentuk. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semua. Yang kedua, silakan maju 1 orang. Ansa. Sarah. Ya, bacakan Sarah. Al-muslimu al-mustahidu yusalli jama'atan fil masjid adalah isim ismiyah. Adapun menjadi fi'liyah itu yusalli al-muslimu mustahidu jama'atan fil masjid. Apa benar? Coba diulang. Nggak jelas suaranya. Yusalli al-muslimu al-mustahidu jama'atan fil masjid. Apakah benar? Benar. Terima kasih. Tangan.
Baik, jika karena waktu kita sudah hampir habis, jadi ada yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Satu orang? Untuk duduknya silakan dirapikan dulu. Silakan kalian kesimpulannya apa? Anak ya. Di situ aja depan dulu. Jadi pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang jumlah. Dimana jumlah itu terbagi kedua yaitu jumlah ismiyah dan fi'liyah. Jumlah ismiyah terbagi pula menjadi jadi jumlah ismiyah terbagi menjadi dua yaitu mubtada dan khabar. Terdiri dari dua yaitu mubtada dan khabar. Terus kabarnya ada 3 pula yaitu kabar mufrad, syibul jumlah sama kabar jumlah. Terus yang kedua yaitu jumlah fi'liyah terdiri dari dua yaitu fi'il fa'il. Terus jumlah fi'liyah ini juga terdapat di dalamnya seperti maf'ul bih atau ada majrur bagi yang fi'ilnya yang lazim. Ya benar, jadi jumlah itu ada dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim dan al-fi'liyah itu diawali oleh fi'il. Dan untuk ismiyah itu terdiri mubtada dan khabar, dan untuk jumlah fi'liyah itu tadi fi'il dan fa'il. Jadi kita harus mengingat kalau ismiyah itu mubtada terdiri dari mubtada khabar, kalau fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Oke, mungkin sekian dulu pelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, Bapak akan memberikan tugas yang mana sama seperti yang tadi, yaitu mengidentifikasi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan juga untuk membuat kalimat fi'liyah dan juga ismiyah. Dan jangan lupa untuk minggu depan, itu tugasnya untuk minggu depan ya, jadi dikumpul minggu depan. Dan untuk materi kita selanjutnya itu materi baru, jadi kita menggunakan buku baru. Jadi untuk minggu depan jangan lupa dibawa bukunya ya. Baik, Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah.